Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nalim SI, MSI selaku dosen mata kuliah Statistika Dasar. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai angka indeks. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anggraini Mahadewi dengan NIM 2621030 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Ulin Nuha Mutakin dengan NIM 2621031 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Isnaini Rosidah dengan NIM 2621032 sebagai pemateri ketiga. Lanjut ke penyajian materi ya teman-teman. Yang pertama, pengertian angka indeks. Apakah kalian tahu pengertian angka indeks itu apa? Angka indeks atau indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Ini menurut Hasan pada tahun 2003. Nah, untuk tujuannya itu untuk apa? Untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan, seperti indeks harga untuk mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi, dan sebagainya, menurut Supranto tahun 2008. Lanjut, dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu yang pertama waktu dasar atau base period. Yang kedua ada waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan atau current period. Waktu dasar itu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Sedangkan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan current period itu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Lanjut ya, mengenai jenis-jenis angka indeks. Jenis-jenis angka indeks itu ada 3 teman-teman berdasarkan penggunaannya. Yang pertama indeks harga atau price index. Yang kedua ada indeks kuantitas atau quantity index. Yang ketiga ada indeks nilai atau value index. Yang pertama, indeks harga atau price index. Indeks harga adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang atau sekumpulan barang. Indeks harga menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Example atau contoh ya, indeks harga konsumen, kemudian ada indeks harga perdagangan besar. Kemudian ada indeks kuantitas atau quantity index. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Contohnya indeks produksi beras, kemudian ada indeks penjualan jagung. Lanjut, indeks nilai atau value index. Indeks nilai adalah angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor, maupun diekspor. Contohnya indeks nilai ekspor kopra. Yang kedua ada indeks nilai impor beras. Sedangkan jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya ada 3. Indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian angka indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Lanjut, indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh rekan saya, Ulin Nuha Mutakin. Kami persilahkan.
Baik, materi selanjutnya yaitu langkah penyusunan angka indeks. Diperlukan 5 langkah untuk menyusun angka indeks. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua menentukan cara pengambilan data, yang ketiga memilih sumber data, yang keempat memilih tahun dasar atau base year, dan yang terakhir yaitu memilih metode perhitungan. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan. Penentuan tujuan haruslah jelas karena berhubungan dengan jenis data yang harus dikumpulkan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan cara pengambilan data. Pengambilan data bisa dilakukan dengan cara sampel, contoh, atau populasi, yaitu secara keseluruhan. Langkah yang ketiga yaitu memilih sumber data. Sumber data yang digunakan sebaiknya sama karena tiap sumber data memiliki teknis dan cara pengambilan data yang berbeda sehingga menghasilkan data yang berbeda pula. Langkah yang selanjutnya yaitu memilih tahun dasar atau base year. Tahun dasar di sini adalah tahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Angka indeks pada tahun dasar selalu diberi nilai 100%. Jadi, bila pada suatu tahun angka indeksnya melebihi 100%, melebihi tahun dasar, artinya telah terjadi kenaikan. Dan apabila angka indeksnya di bawah 100%, berarti telah terjadi penurunan. Sedikitnya ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam memilih tahun dasar. Yang pertama, tahun dasar yang dipilih sebaiknya merupakan tahun pada saat keadaan perekonomian sedang stabil, tidak dalam keadaan inflasi maupun deflasi yang tinggi. Yang kedua yaitu tahun dasar yang dipilih sebaiknya jangan terlalu jauh dengan tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. Sebaiknya jarak tahun yang dihitung dengan tahun dasar tidak lebih dari 10 tahun. Langkah yang kelima yaitu memilih metode perhitungan. Secara garis besar, terdapat 2 macam metode perhitungan. Yang pertama, metode tidak terimbang, di mana tidak terimbang yaitu tidak menggunakan faktor penimbang. Metode yang kedua yaitu metode tertimbang, di mana menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbang di sini adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Jika memilih metode tertimbang, kita harus menentukan faktor penimbang yang tepat. Materi selanjutnya yaitu perhitungan angka indeks. Terdapat 2 metode perhitungan angka indeks, yaitu untuk angka indeks sederhana atau tidak tertimbang dan juga angka indeks yang ditimbang. Angka indeks tidak ditimbang atau simple aggregative method dibagi dalam bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif atau disebut juga agregatif relatif. Sedangkan angka indeks yang ditimbang dibagi menjadi bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif tertimbang. Selanjutnya, indeks harga tidak tertimbang apabila dengan metode agregatif sederhana. Terdapat 3 angka indeks, yaitu angka indeks harga atau price yang disimbolkan dengan P, angka indeks kuantitas atau quantity yang disimbolkan dengan Q, dan yang ketiga yaitu angka indeks nilai value yang disimbolkan dengan V. Baiklah, yang pertama, angka indeks harga price. Rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali 100%, di mana IA yaitu indeks harga yang tidak ditimbang. PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya, sedangkan P0 yaitu harga pada tahun dasar. Baik, kita merujuk ke contoh. Dapat dilihat pada tabel di samping kiri, di mana total atau sigma harga pada tahun 2003 sebesar Rp1.300, sedangkan sigma atau total harga pada tahun 2004 sebesar Rp1.500. Berdasarkan data tersebut, maka angka indeks harga pada tahun 2004 adalah, kita masukkan rumus IA yaitu di mana sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Sigma PN yaitu pada tahun 2004 yaitu Rp1.500 dan sigma P0 yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp1.300.
1500 per 1300 dikali 100%. Hasilnya 115,38%. Jadi, harga pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Kenapa begitu? Karena 115,38% dikurangi dengan 100% yaitu pada tahun dasar. Jadi mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu angka indeks kuantitas, quantity yang disimbolkan dengan Q, di mana rumusnya adalah IA sama dengan sigma Qn per sigma Q0 dikali 100%, di mana IA sama dengan angka indeks nilai atau quantity, Qn harga yang dihitung angka indeksnya, dan Q0 harga pada tahun dasar. Bisa dilihat pada tabel di samping kanan. Berdasarkan data pada tabel di samping kanan tersebut, angka indeks kuantitas pada tahun 2004 adalah, kita masukkan rumus IA sama dengan 1000. 1000 di sini yaitu sigma pada kuantitas di tahun 2004 di bagian bawah per 800 kuantitas pada tahun 2003 sebesar 800 unit dikali 100%. 1000 per 800 dikali 100%, hasilnya 125%. Dapat disimpulkan pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Indeks kuantitas pada tahun 2004 sebesar 25% didapat dari 125% dikurangi angka indeks pada tahun dasar yaitu pada tahun 2003 sebesar 100%. 125% dikurangi 100% sehingga mengalami kenaikan sebesar 25%. Oke, next. Selanjutnya yaitu angka indeks nilai atau value yang disimbolkan dengan V, di mana IA angka indeks nilai memiliki rumus sigma Pn kali Qn per sigma P0 kali Q0 dikali 100%, atau juga IA sama dengan sigma Vn per sigma V0 dikali 100%, di mana keterangannya yaitu IA sama dengan angka indeks nilai, Pn yaitu harga yang dihitung angka indeksnya, dan P0 harga pada tahun dasar. Perhitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai kebaikan karena bersifat sederhana, mudah cara menghitungnya. Akan tetapi metode ini mempunyai kelemahan, yaitu apabila terjadi perubahan kuantitas satuan barang, maka angka indeksnya juga akan berubah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Isnaini Rosidah. Kami persilahkan. Materi yang pertama yaitu materi angka indeks tertimbang. Dalam penentuan angka indeks tertimbang, penimbang yang sering digunakan adalah kuantitas yang dikonsumsi, dijual atau diproduksi. Hasan 2003. Cara penentuan angka indeks tertimbang dibedakan menjadi 6 menurut Hasan tahun 2003. Yang pertama yaitu menggunakan metode agregatif sederhana. Yang kedua yaitu menggunakan metode Laspeyres. Yang ketiga yaitu menggunakan metode Pasce. Selanjutnya, yang keempat yaitu menggunakan metode Drobis and Bowley. Yang kelima yaitu menggunakan metode Irving Fisher. Yang keenam yaitu menggunakan metode Marshall Edgeworth. Kita masuk metode pertama dalam penentuan angka indeks. Yang pertama yaitu menggunakan metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana merupakan modifikasi dari metode angka relatif, yaitu dengan menambahkan faktor penimbang di dalamnya. Hasan 2003.
Metode agregatif sederhana dapat dirumuskan IA sama dengan sigma dalam kurung PN kali W dibagi sigma dalam kurung P0 kali W kurung tutup kali 100%. Dengan keterangan IA adalah harga indeks yang ditimbang, PN nilai yang dihitung angka indeksnya, PO nilai pada tahun dasar, W adalah faktor penimbang. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Terdapat sebuah tabel dengan 6 kolom. Kolom yang pertama yaitu macam barang. Kolom yang ketiga adalah harga pada tahun 2003 atau yang disimbolkan dengan P0. Yang ketiga yaitu harga pada tahun 2004 yang disimbolkan dengan PN. Yang keempat yaitu W yang disimbolkan dengan W. Setelah itu PN kali W, setelah itu P0 kali W. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga pada tahun 2004 dapat dihitung dengan cara kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu IA sama dengan sigma PN kali W dibagi sigma P0 kali W dikali 100%. Pada tabel sendiri, sigma PN kali W sudah ada jumlahnya, yaitu 18.250 dan sigma P0 kali W berjumlah 16.500. Jadi 18.250 dibagi 16.500 dikali 100% sama dengan 110,61%. Jadi pada tahun 2004 menjadi kenaikan harga 10,61%. Kenapa kenaikannya itu 10,61%? Karena kenaikan itu dihitung setelah 100%. Jadi 110,61% itu dikurangi dengan 100%. Jadi hasilnya yaitu 10,61%. Metode kedua dalam penentuan angka indeks tertimbang yaitu metode Laspeyres. Dalam menentukan indeks agregat sederhana tertimbang, Laspeyres digunakan penimbang kuantitas pada periode dasar. Pada metode Laspeyres dapat dirumuskan sebagai IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100%. Dengan keterangan IL sama dengan angka indeks Laspeyres, PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Terdapat sebuah tabel data dan berdasarkan data di atas maka indeks Laspeyres dapat dihitung sebagai berikut. Rumus dari indeks Laspeyres yaitu IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100%. Pada tabel sendiri, sigma PN kali Q0 sudah tertera jumlahnya yaitu berjumlah 210.000. Sedangkan sigma P0 kali Q0 berjumlah 200.000. Jadi 210.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 105%. Berdasarkan terjadi kenaikan harga sebesar 5% pada tahun 2004. Bisanya kita 5%, sudah saya jelaskan pada yang tadi, yaitu
kenaikan itu berarti kenaikan setelah 100%. Jadi 105% dikurangi 100%. Jadi kenaikannya itu ada 5%. Metode yang ketiga yaitu metode PASC. Dalam menentukan indeks agregat sederhana tertimbang, PASC digunakan penimbang kuantitas pada periode berjalan. Metode PASC dapat dirumuskan sebagai IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali QN kali 100%. Keterangan IP sendiri adalah angka indeks PASC, PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan QN adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Terdapat sebuah tabel dapat dicermati. Setelah itu, berdasarkan data di atas, maka indeks PASC dapat dihitung sebagai berikut. Kita menggunakan rumus IP yaitu sigma PN kali QN, sigma P0 kali QN dikali 100%. Pada tabel sendiri, sigma PN kali QN sudah tertera jumlahnya yaitu 242.500 dan sigma P0 kali QN sendiri berjumlah 240.000 dikali 100%. Jadi 242.500 dibagi 240.000 dikali 100% sama dengan 101,04%. Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 1,04% pada tahun 2004. Metode yang keempat yaitu metode Drobis and Bowley. Metode Drobis merupakan penggabungan antara metode Las-Peyres dan metode PASC dengan mengambil rata-rata hitungnya. Metode Drobis and Bowley dapat dirumuskan menjadi ID sama dengan IL plus IP dibagi 2. Dengan ID adalah angka indeks Drobis, IL adalah angka indeks Las-Peyres, dan IP adalah angka indeks PASC. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Terdapat contoh yaitu berdasarkan perhitungan angka indeks Las-Peyres dan PASC, pada soal di atas dapat dihitung besarnya indeks Drobis sebagai berikut. Kita menggunakan tabel pada soal tadi metode Las-Peyres dan metode PASC. Itu tabel dua-duanya itu adalah satu tabel yang sama. Jadi untuk metode Drobis and Bowley kita hanya sudah memiliki hasil IL dan IP-nya itu dari contoh yang tadi. Jadi dapat kita masukkan ke rumusnya yaitu ID sama dengan 105 ditambah 101,04 dibagi 2. Dengan 105 itu adalah angka indeks Las-Peyresnya dan 101,4 adalah angka indeks PASC. Jadi yang tadi itu sama dengan 206,04 dibagi 2 sama dengan 103,02%. Berarti kenaikan harga 3,02% pada tahun 2004. Yang kelima yaitu menggunakan metode Irving-Fisher. Perhitungan angka indeks dengan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal.
Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las-Peyres dan indeks Pasche. Metode Irving-Fisher atau yang biasa kita singkat IF itu mempunyai rumus, yaitu IF sama dengan akar IL kali IP. Dengan IF sendiri yaitu angka indeks Irving-Fisher, dan IL adalah angka indeks Las-Peyres, dan IP adalah angka indeks Pasche. Selanjutnya kita langsung ke contoh, yaitu berdasarkan perhitungan angka indeks Las-Peyres dan Pasche, maka dapat dihitung besarnya indeks Irving-Fisher sebagai berikut. Jadi kita menggunakan hasil dari metode Las-Peyres dan Pasche yang tadi, yang satu tabel itu yang sama. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu IF sama dengan akar IL kali IP, dengan IL adalah 105 dan IP adalah 101,04. Jadi akar 105 kali 101,4 sama dengan 103,00%. Berarti terdapat kenaikan harga 3,00% pada tahun 2004. Metode yang terakhir atau metode Marshall-Edgeworth. Menurut metode ini, angka indeks ditimbang dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N. Kemudian mengalihkan dengan harga pada tahun dasar atau pada harga tahun N, yang dapat dirumuskan sebagai IM sama dengan sigma Q0 plus Qn kali Pn dibagi sigma Q0 plus Qn kali P0 dikali 100%. Dengan IM adalah angka indeks Marshall-Edgeworth dan PO adalah harga pada tahun dasar, PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar, dan Qn sendiri yaitu kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Terdapat sebuah tabel dan bisa kalian cermati sendiri. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks Marshall-Edgeworth dapat dihitung sebagai berikut. Kita memasukkan dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya IM sama dengan sigma Q0 plus Qn kali Pn dibagi sigma Q0 plus Qn dikali Pn dikali 100%, dengan sigma Q0 plus Qn kali Pn sendiri yaitu adalah 452.000 dan sigma Q0 plus Qn kali PN yaitu 440.000. Jadi IM sama dengan 452.000 dibagi 440.000 dikali 100% sama dengan 102,84%. Berarti terdapat kenaikan harga yaitu 2,84% pada tahun 2004. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak keliruan kata, kesalahan kata, ataupun sebagainya. Kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.